Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini tugas kali ini, tugasnya yaitu menginstalasi Tailwind. Nah, menginstalasi Tailwind itu kita perlu, kayak biasa, kita bikin dulu deh. Aku mau taruh foldernya di dokumen, mau aku namain, harusnya tugas ke-8 ya, tapi ntar mau aku panjangin deh. Tugas instalasi Tailwind, oke. Nah, kalau udah, kita buka web Tailwind-nya dulu ya, biar tahu susunan-susunan perintahnya. Kalau aku buka di Chrome, dan ini udah aku buka. Nah, kita buka web Tailwind CSS. Di sini untuk instalasinya udah ada cara-caranya, guys. Pertama, install Tailwind CSS, atau kalian bisa ngambil dari sini aja. Nah, cara install Tailwind CSS-nya tuh, kita buka terminal di VS Code. Ini codingan bekas materi tadi ya. Kita buka window dulu. Astagfirullahaladzim, maaf. Nah, kita buka, ya Allah. Nah, window. Kalau udah, ini ada berapa sih? Ada 3, guys. Nah, di sini kita open folder. Kita buka folder yang tadi kita bikin. Tadi kan aku bikinnya tugas instalasi Tailwind. Oke, search folder. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kita ituin CTRL basic. Nah, itu buat munculin si terminal itu. Kodenya kita pencet CTRL basic. Tadi ada langsung keluar terminalnya nih. Kalau udah, kita lihat nih perintahnya. Cara menginstalasi Tailwind itu pertama instalasi Tailwind CSS-nya. Install Tailwind CSS melalui npm dan buat Tailwind JS. Nah, sama kita copy dulu nih npm instalasinya. Kita taruh di terminal. Ctrl copy. Kita ke sini. Nah, di sini kita ketik yang tadi, kita taruh yang tadi. Kalau udah, enter. Bentar ya, kita tunggu nyala dulu. Nah, dia masih loading. Tunggu sekejap. Biar bertenang, biar bersabar. Jangan ngamuk. Tunggu hasilnya. Nah, jika sudah, kita lihat lagi perintahnya apa. Oke, tadi kan udah kita pindahin nih yang npm. Selanjutnya kita pindahin yang npx-nya. Sama masih kita taruh di terminal ya. Kita blok terus kita copy. Kita taruh di VS Code. Kita taruh sini. Ctrl faster. Center. Nah, ini kan keluar. Ini kalau udah kita taruh npx-nya, dia bakal nongol nih Tailwind config JS. Nah, ini kan begini nih udah ada isinya. Cuman kita lihat ya di sini. Di sini yang perintah kedua itu adalah konfigurasi jalur template Anda. Nah, tambahkan jalur ke semua berkas template Anda di Tailwind config.js. Tailwind config.js itu yang ini nggak sih kayak tadi? Nah, bener kan? Nih, Tailwind config.js. Ini masih kosong nih. Nah, di perintah tadi kan
kita disuruh naruh codingan ini nih. Kalau ini kan kita udah ada isinya tuh. SRC, HTML, JS, segala macem. Nah, kita ubah aja. Terserah kalian mau ngisi ininya aja. Kan tadi kan yang kosong bagian sini nih. Mau isi ininya aja atau mau gimana terserah. Kalau aku, biar nggak ada tipe-tipe, kita menghindari ketipuan. Biar nggak pusing nantinya. Ini mau aku copy semua aja. Terus yang tersedia di sini kita hapus. Kita ganti sama copy yang tadi. Hapus. Nah, CTRL faster. Tuh, tadi kan yang ini bagian sini kosong nih. Kalau yang dari perintah tadi udah ada isinya di sini. Udah, kalau udah kita lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya apa? Yang ketiga, tambahkan arahan Tailwind CE ke CSS Anda. Berarti kita bikin RSC-nya dulu, guys. Kita bikin folder lagi di sini. Kalau udah, kita bikin folder. Kita namain SRC. Enter. Nah, dalam folder ini kita bikin file. Nama filenya tadi apa? Nama filenya input CSS. Input.css. Nah, kalau udah enter. Terus, habis itu, nah di input CSS ini kita taruh codingan ini. Kita copy ya. Copy. Habis itu jangan lupa pakai gula biar manis, bercanda. Kita taruh di sini. Paste. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Siap melaksanakan perintah komandan. Si ketua ngomong komandan. Terus habis itu arahan keempat, mulai proses pembuatan Tailwind CLI, bukan CSS lagi. Kita taruh ini di terminal. Jangan kenal CLI. Copy. Di copy. Kita taruh di sini di terminalnya. Nih. Kita taruh sini di terminalnya. Faste. Enter. Nah, dia akan nongol rebuilding ini. Ini tandanya benar ya. Terus habis itu ini hati-hati guys, terminal tuh dia suka metong sendiri. Nggak tahu metong kenapa. Nah, dia suka metong sendiri. Jadi hati-hati ya. Kadang tuh kita kalau seandainya mau ngelihat hasilnya tuh nggak bisa guys. Ternyata karena terminalnya yang metong. Oke lanjut. Habis kita taruh ini di terminal. Langkah selanjutnya adalah mulai menggunakan Tailwind di HTML Anda. Kita buat indeks HTML di folder SRC tadi. Kita copy aja sekalian ya biar nggak usah bolak-balik. Copy. Kalau udah kita buka codingannya. Kita buka VS Code-nya. Di RSC ini kita tambahkan file lagi. Tadi kan kita habis nambahin input CSS. Sekarang kita nambahin apa tadi namanya? Indeks HTML. Indeks itu dia tuh kayak kata keramat gitu loh. Indeks tuh pokoknya yang bakal dimunculin di webnya. Bukan keramat sih kayak ciri itunya. HTML. Nggak tahu lah soalnya ngomong apa lah. Indeks HTML bener nggak sih? Iya bener tuh. Indeks HTML. Tapi di situ tulisannya tadi pakai KS gitu ya, tapi nggak apa-apa kok sama aja. Ini kita taruh tadi. Oke. Nah, kalau udah langkah selanjutnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, karena udah nggak ada, apa yang harus dibaca selanjutnya? Nah, sekarang aku jelasin ya. Di Tailwind CSS ini kita banyak loh ituannya. Tuh, mau mulai. Kita pertama-tama instalasi dulu. Terus pengaturan editor. Sebenarnya karena tugas aku tuh suruh instalasi
Tailwind CSS. Sebenarnya segitu aja tadi udah ya, tapi karena ini sekalian aja mau aku upload, sekalian aja aku jelasin. Di Tailwind CSS ini selain instalasi juga ada penggunaan editor. Kalian bisa lihat cara penggunaan itu editornya gimana. Ini web ini sangat berguna untuk kalian yang mau belajar Tailwind. Terus selain ini ada juga konsep inti, kayak dasar-dasar utilitas pertama dan semacamnya. Terus ada juga kustomisasi, itu nggak pakai sebenarnya. Lanjut terus ada. Nah, ntar tuh ada yang lain juga loh, kayak gimana cara kita untuk bikin jarak, lapisan batas, terus lebar, padding, margin, di sini juga ada. Dan di sini tuh ada kayak kode-kodenya gitu loh. Nih, kayak kalau di CSS biasanya kan kita pakai width. Kalau di sini cukup W strip. Nah, langsung tuh ukuran widthnya mau berapa. Itu kalau pakai Tailwind ya, guys. Tapi tetap kita nulis kode-kode ininya tuh bukan di terminalnya, tapi di VS Code sininya, di bagian indeks HTML-nya. Nah, sebelumnya materi aku tuh kita bikin project portofolio. Kurang lebih tadi karena indeksnya udah aku isi nih di pas materi tadi, jadi udah sebanyak ini. Nah, kita tambahin juga dia script JS-nya, kita tambahin di indeksnya, kita tambahin segala macam foto-foto sampai akhirnya hasilnya tuh seperti ini. Kita lihat. Nih, ini adalah hasil dari materi tadi aku. Ini yang bagian apa ya? Ini itu bagian, oh, nah, di sini tuh ada bagian navbar. Yang pertama tuh ada bagian navbar. Navbar tuh yang mana sih? Navbar tuh yang ini. Navbar tuh yang ini nih. Yang kalian kalau seandainya buka web tuh pasti ada kayak titik tiga gini nih. Biasanya titik tiga ya. Tapi di sini modelnya begini. Kita coba buka ini deh. Buka konsolnya. Nah, di sini tuh kita ada pengaturan kan, kalau mau buka gini kan nggak semuanya bakal buka di laptop ya, ada yang buka di HP. Jadi pasti bentukan kayak gini nih, kayak garis tiga ini. Dan ini namanya hamburger, guys. Agak bikin lapar emang. Udah pusing bikin lapar emang agak-agak. Gitu, ini tuh namanya hamburger. Tapi nggak bisa digigit. Nggak ada isi sayurannya, nggak ada isi dagingnya, nggak ada rotinya. Jadi hamburgernya hamburger coding. Lanjut. Terus abis ada navbar, kita di sini tuh ada tuh hamburger buton. Itu tuh namanya hamburger buton. Gak bisa digigit, gak bisa ditelan. Lanjut, abis navbar dan hamburger itu ada di dalam navbar ya. Ada yang namanya hero section. Hero section tuh apa isinya? Hero section tuh ini nih. Dia yang bagian ini. Ini udah ya, aku hilangin aja ya. Hero section tuh ini. Ini ibarat kata kayak slide lah ya. Slide yang ini nih. Ada kayak tulisan Hai, I am Najamin, terus ada ikonnya, terus ada tulisan paragrafnya lagi. Ini yang Najaminnya ini yang dia heading, dan creative web developernya itu dia paragrafnya. Terus ini ada explore my web. Itu suami aku ya. Amin. Semoga aja aku punya suami yang ganteng kayak gitu, yang cakep kayak gitu, tapi yang Islam, yang kaya, dompetnya nggak boleh kering. Maaf guys, agak melenceng, kayak jeli, mohon maaf. Terus selanjutnya, habis itu, udahlah begitu pokoknya. Habis ada hero section, ada about section. About section tuh dia di bagian sini. About section. Nah, about me. Aku sama wife-nya ini. Canda. Di sini juga aku tambahin icon lagi guys tuh. Kalau kalian bisa lihat mah. Ini ada cap kaki kucing. Ada 3.
Tuh, ini bagian about. Terus, habis about tuh ada apa lagi? Ada portfolio section. Nah, bagian portfolio ini adalah yang ini. Nih, tata portfolio. Di portfolio itu ada foto, terus ada kayak keterangannya gitulah. Di sini ini adalah project pertamaku. Ini kenapa bisa toel-toel kayak gini? Yang ini nggak bisa, dan yang ini juga bisa. Jangan dilihat gambarnya ya guys, aku malu sebenarnya. Mukanya jelek. Terus, ini kenapa dia bisa toel, ini enggak, ini bisa? Karena di settingnya di bagian thumbnail. Nih, kita tengok ya. Di bagian portfolio, ini kan ada banyak div ya. Di satu section nih ada banyak div. Bentar guys, aku agak puyeng. Mana ya pemisahnya ya? Oh iya, oh ini. Nah, sini aku kasih tahu. Poem. Nah, tadi kan ada 3 foto ya. Ini punya foto pertama, ini punya foto kedua, ini punya foto web portfolio yang ketiga. Nah, caranya biar bisa toeng-toeng kayak gitu, kita tambahin hover card. Nah, yang bagian kedua ini kita nggak ada hover card kan? Nih harusnya di sini ada hover card biar dia bisa kalau ditunjuk tuh dia kayak toeng gitu loh. Nah, kalau ini bagian ketiga juga ada hover card. Sengaja yang bagian kedua nggak aku kasih hover card biar pembeda gitu loh. Dari situ ya dia kenapa bisa toeng toeng ini nggak bisa. Opa juga bisa toeng toeng gitu. Nah, di bagian portofolio itu belum terakhir ya. Ini tuh ada yang namanya kontak, kontak section. Sebenarnya nggak tahu sih namanya apa. Tapi untuk karena di sini isinya kontak gitu, kita namanya kontak section. Gitu. Lanjut. Nah, di kontak section tuh tadi kan kita tuh lihat gak sini ada bentukan kayak gininya. Nih, ini tuh ada di tugas sebelumnya itu bentuk form. Nah, bagian kontak kita juga pakai form, makanya bisa kayak gitu. Oke, lanjut aja. Di bagian paling akhir itu ada footer. Footer. Nggak tahu sih sebenarnya dibacanya gimana. Karena aku agak-agak nggak bisa ya ngomong Inggris. Soalnya bulepotan gitu loh. Ya, dia footer. Tulisannya gini nih. Footer. Footer. Nggak tahu itu. Nah, footer tuh yang bagian sineo. Ada tuh, ada gambar lambang cek bulat. Itu tuh bikinnya dari sini. Aku tuh tadi tertarik itu tuh dari sini. Itu dibikin dari ini. And copy. Gitu. Kodenya tuh itu untuk bikin lambang bulat. Jadi tuh aku sempet tanya sama Kak Anjeli, bisa nggak kalau lambang C-nya tuh kita ganti jadi P gitu. Jadi P yang dalam bulat. Cuman kata Kak Anjeli agak-agak kamu. Mungkin emang kodenya itu, jadi sisanya cuma C doang. Jadi kayaknya tuh kalau seandainya bisa huruf lain, mau aku tambahin kayak N, Salma gitu kan. Jadi S-nya di bulat gitu loh. Tapi kayaknya nggak bisa. Oke lanjut. Kemudian tiga gitu doang. Portofolio ini doang. Tuh, kalau ibarat slide mah ada beberapa slide nih. Satu, slide tentang navbar. Kedua, slide tentang apa tadi kan lupa. Yang kedua slide tentang apa tadi? Oh, tentang about. Tentang hero section dulu. Jadi ada slide navbar, ada slide tentang hero section. Hero apa hero ya sebenarnya? Hero lah pokoknya. Terus ada slide tentang about, terus ada slide tentang portfolio, ada slide tentang kontak, dan yang terakhir footer. Nah, karena isi sesungguhnya dari ini adalah tentang about, portofolio, sama kontak, makanya kita eh bikin hamburger. Dalam hamburgernya tuh 3 itu doang. About, portofolio, sama kontak. Nah, ntar ini bisa diisi, guys. Cucu. Ini juga bisa diisi. Ini opini bisa diisi. Nah, nanti tinggal senior opini. Hai, nggak bisa ini harus address.
email gitu. Oke, lanjut deh. Nah, terus di astagfirullah, maaf. Di bagian sini Neo, di bagian footer, ini bisa kita isi. Linketnya bisa langsung masuk ke linket sebenarnya. Cuman karena ini nggak aku masukin, nih di bagian codingannya tuh dimasukin di sini di bagian footernya. Kalau kita masukin kan tadi aku ada linket, ada GitHub, ada Twitter, ada Instagram. Nah, linketnya belum aku masukin linknya karena susah nyari itunya, masukin kodenya dulu. Terus GitHub aku belum bikin akunnya. Twitter sama Instagram udah aku masukin tapi nggak boleh nengok. Jangan ya. Oke, selesai. Udah gitu doang. Tugas instalasi sebenarnya tadi doang sampai selesai perintah ini. Mana ya? Nih, tugas instalasi sampai situ doang. Cuman kalau mau diikutin bikin portfolio, mungkin aku bikin di video selanjutnya aja ya. Oke, segitu. Jadi tampilan codingan kita tadi sebenarnya belum ada apa-apa. Open with server. Tuh, cuman gini doang sebenarnya. Tapi ini kan biasanya kita bikinnya tuh HTML biasa ya. Kalau ini HTML-nya pakai Tailwind. Bedanya Tailwind sama yang kita biasanya tuh di Tailwind tuh untuk nge-CSS-nya dia bukan white titulesnya white tapi pakai kode aja kayak white strip gitu. Itu sih sejauh ini yang aku pahami tentang Tailwind. Nggak tahu bedanya apa sama yang biasanya. Tapi yang paling mencolok itu. Udah segitu aja. Maaf ya guys kalau seandainya nggak jelas karena aku juga masih belajar. Sekian, terima gaji. Terima gaji. Aku pulang nih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Goodbye, see you next time. Wah.